Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Randy berdiri di depan gerbang besi tua yang cat hitamnya sudah mengelupas, memandangi bangunan 2 lantai bergaya kolonial yang akan menjadi tempat tinggal barunya. Kos Puri Asih. Namanya terdengar manis, tapi atmosfernya mengatakan sebaliknya. Bangunan itu dikelilingi pohon mangga yang rimbun, membuat cahaya matahari sulit menembus halaman depan. Alasan Randy memilih tempat ini cuma satu, murah. Di kawasan kampus elit ini, harga sewa 400.000 per bulan dengan kamar mandi dalam adalah keajaiban atau jebakan. Disambut oleh Ibu Rahma, sang pemilik kos yang merupakan wanita parubaya dengan sanggul Jawa dan senyum yang sedikit kaku, Randy diantar ke kamarnya. Kamar Randy ada di lantai 2, paling ujung lorong, nomor 12. Ini kuncinya Mas Randy, listrik token isi sendiri, air lancar, kata Ibu Rahma sambil menyerahkan kunci kuno yang berat. Saat Randy hendak masuk, dia melirik ke pintu kamar di sebelahnya. Kamar nomor 13. Pintunya berbeda dari yang lain. Terbuat dari kayu jati tebal yang digembok dengan rantai besi berkarat, dan ventilasi di atas pintunya ditutup rapat dengan papan kayu yang dipaku mati. "Bu, kamar sebelah kosong?" tanya Randy basa-basi. Senyum Ibu Rahma langsung lenyap. Wajahnya datar, matanya menatap tajam ke arah pintu nomor 13. "Itu gudang, Mas. Barang-barang almarhum suami saya di sana." Ibu Rahma kemudian menunjuk kertas peraturan yang ditempel di balik pintu kamar Randy. "Baca baik-baik peraturannya, terutama nomor 4. Randy membaca kertas itu. 1. Tamu dilarang menginap. 2. Pagar dikunci jam 10 malam. 3. Dilarang berisik. 4. Dilarang mengetuk, membuka, atau mendekati kamar 13. Apapun suara yang terdengar, abaikan." "Ingat ya, Mas, abaikan," tegas Ibu Rahma sebelum pergi menuruni tangga kayu yang berderit, meninggalkan Randy dengan perasaan tidak enak yang mulai menjalar di tengkuknya. Malam pertama Randy lalui dengan membereskan barang-barangnya. Kamarnya cukup luas untuk harga segitu, meski cat temboknya berwarna krem kusam dan ada bau apek yang samar-samar. Posisi kasur Randy mepet dengan tembok pembatas antara kamarnya dan kamar 13. Karena kelelahan, Randy tertidur pula sekitar pukul 10 malam. Suasana kosan itu sangat sepi, padahal ada 10 kamar di lantai 2, tapi Randy belum berpapasan dengan satupun penghuni lain. Mungkin mereka mahasiswa ambis yang sibuk di kampus, pikir Randy positif. Pukul 2 dini hari, Randy terbangun. Bukan karena alarm, tapi karena suara. Krek, srek, krek. Suaranya pelan tapi konsisten. Asalnya tepat di balik tembok di samping telinganya. Randy diam, menahan nafas. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang menggaruk tembok dengan kuku panjang. Serit, serit. "Tikus kali ya," batin Randy mencoba rasional. Bangunan tua wajar banyak tikus. Tapi suara itu berubah. Bukan lagi garukan, tapi suara nafas. Nafas itu berat, basah, dan terdengar sangat dekat. Seolah-olah tembok pemisah itu setipis kertas. Randy menjauhkan kepalanya dari tembok. Jantungnya berdegup kencang. Lalu, terdengar suara benda berat diseret. Drak, berhenti, drak, berhenti. Seperti seseorang menyeret karung beras atau tubuh manusia di lantai kamar sebelah. Randy melirik jam dinding. Jam 2 pagi. Siapa yang memindahkan barang di gudang jam segini? Randy teringat ucapan Ibu Rahma. "Gudang, barang-barang almarhum suami saya." Randy menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya, mencoba mematuhi peraturan nomor 4. Abaikan. Tapi sulit mengabaikan suara rintihan pelan yang menyusul kemudian. Suara rintihan seorang wanita yang seolah mulutnya disekap kain.
Tolong. Pagi harinya Randy terbangun dengan mata bengkak kurang tidur. Dia keluar kamar berniat mencari sarapan sekaligus menyelidiki situasi. Dia melihat pintu kamar 13 masih tergembok rapat. Debu tebal di gagang pintunya menandakan pintu itu tidak pernah dibuka dalam waktu lama. Nggak mungkin ada orang di dalam. Gemboknya aja karatan gitu, gumam Randy. Dia mulai berpikir mungkin dia cuma halusinasi efek tempat baru, homesick. Saat Randy sedang menyisir rambut di depan cermin lemari pakaiannya, dia menyadari sesuatu. Lemari pakaian cermin jati tua itu posisinya menempel di tembok pembatas kamar 13. Di bagian belakang lemari, triplek punggung lemari, ada sebuah lubang kecil bekas dimakan rayap. Dan anehnya, tembok di belakang lubang triplek itu juga berlubang. Malam kedua, ketakutan Randy bercampur dengan rasa penasaran yang morbid. Suara-suara itu kembali muncul tepat pukul 2 dini hari. Kali ini lebih agresif. Terdengar suara benturan di tembok. Duk, duk, seolah penghuni sebelah tahu Randy ada di balik tembok dan sengaja memukulnya. Randy tidak bisa tidur. Dia duduk di tepi kasur, menatap lemari pakaiannya. Lubang itu memanggil-manggilnya. Randy menyalakan senter HP-nya, lalu mematikannya lagi. Jangan pakai cahaya, nanti ketahuan. Dia harus mengintip dalam gelap. Dengan langkah mengendap-endap tanpa alas kaki, Randy membuka pintu lemarinya perlahan agar engselnya tidak berdecit. Dia menyingkirkan baju-baju gantungnya. Lubang rayap itu ada di sana, setinggi mata Randy saat duduk bersila. Suara di sebelah tiba-tiba hening, sunyi total. Randy menempelkan mata kirinya ke lubang itu. Awalnya, dia hanya melihat kegelapan. Tapi kemudian, dia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Lubang itu tidak tembus ke ruangan luas lagi. Pandangannya terhalang oleh sesuatu yang berada sangat dekat dengan lubang dari sisi seberang. Sesuatu itu berwarna putih kusam dengan urat-urat merah halus. Randy butuh beberapa detik untuk memproses apa yang dia lihat. Itu adalah bola mata. Ada orang di kamar 13 yang juga sedang menempelkan matanya ke lubang yang sama, mengintip ke arah kamar Randy. Mereka saling bertatapan lewat lubang sekecil kelingking itu. Mata itu tidak berkedip, pupilnya melebar hitam pekat, dan bagian pupihnya merah meradang, seperti orang yang tidak tidur berbulan-bulan. Randy terpaku, lumpuh karena teror. Dia bisa mendengar napas orang di seberang sana lewat lubang itu. Napas yang bau anyir darah. Hihihihi, ketahuan, bisik suara serak dari balik lubang. Getarannya menggelitik bulu mata Randy. Randy terpelanting ke belakang, jatuh telentang di lantai kamarnya. Dia merangkak mundur sampai punggungnya menabrak pintu kamar. Napasnya memburu cepat. "Setan, itu setan!" teriak Randy dalam hati. Dia tidak berani bersuara. Dia memindahkan meja belajar yang berat untuk menutupi pintu lemari itu, memblokir akses lubang tersebut. Malam itu Randy tidur dengan lampu menyala terang dan memutar murotal Quran dari HP-nya volume penuh, tidak peduli kalau tetangga lain terganggu. Pagi harinya, Randy sudah bertekad bulat. Tindah, persetanan dengan uang sewa yang sudah dibayar lunas. Nyawanya lebih berharga. Dia mengemasi barang-barangnya ke dalam tas carrier dengan panik. Saat dia keluar kamar membawa tas besar, dia berpapasan dengan Ibu Rahma yang sedang membawa nampan berisi mangkuk tertutup. "Loh, Mas Randy mau kemana? Kok bawa tas gede?" tanya Ibu Rahma dengan senyum ramahnya yang khas, tapi matanya dingin menyelidik. "Anu Bu, ada tugas lapangan mendadak, harus nginep di kampus seminggu." Bohong Randy. Dia tidak berani bilang alasan sebenarnya. "Oh alah, sayang banget. Padahal ibu baru masakin sup daging spesial buat sarapan anak-anak kos. Mas Randy cobain dulu ya, sedikit aja, biar kuat di jalan." Ibu Rahma menyodorkan mangkuk itu dengan sedikit memaksa. Randy yang merasa tidak enak hati dan juga takut dicurigai, akhirnya setuju. "Di sini aja makannya ya Bu, saya buru-buru." Ibu Rahma membuka tutup mangkuk itu. Aroma kuah sop yang gurih menyerbak, tapi ada hint bau logam yang familiar. Daging di dalam sup itu dipotong kotak-kotak kecil, warnanya merah tua, dan teksturnya terlihat sangat empuk. "Ini daging apa Bu?" "Sapi," tanya Randy sambil menyendok kuahnya.
Daging istimewa, stok lama yang harus dihabiskan, jawab Ibu Rahma. Matanya melirik sekilas ke arah pintu kamar 13. Randy memasukkan potongan daging itu ke mulutnya. Rasanya aneh, manis, sedikit asam, dan alot. Saat mengunyah, giginya membentur sesuatu yang keras. Dia melepehnya ke tangan. Itu bukan tulang, itu adalah potongan kuku manusia yang masih ada sisa kuteks warna merahnya. Randy tatap Ibu Rahma horor. Ibu Rahma tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang rapi. Enak kan, Mas? Penghuni sebelum Mas juga suka banget. Randy memuntahkan potongan kuku itu ke telapak tangannya. Matanya terbelalak horor menatap Ibu Rahma. Wanita parubaya itu masih tersenyum, tapi senyumnya kini terlihat mengerikan, seperti topeng retak yang menyembunyikan iblis di baliknya. Kenapa dilepeh, Mas? Sayang loh, itu protein, ucap Ibu Rahma dengan nada datar yang membuat bulu kuduk berdiri. Randy tidak menjawab. Dia melemparkan mangkuk sup itu ke lantai. Prang! Kuah merah dan potongan daging berhamburan. Randy menyambar tas carrier-nya dan berlari menuju tangga. Dia harus keluar dari rumah neraka ini sekarang juga. Namun baru 3 langkah berlari, pandangan Randy berputar hebat. Lantai kayu di bawah kakinya terasa miring seperti dekak kapal yang dihantam badai. Kakinya lemas seketika. Tulang-tulangnya terasa seperti jeli. Randy ambruk, lututnya menghantam lantai dengan keras. Napasnya memburu cepat, tapi udara terasa tipis. Obatnya bereaksi cepat ya. Suara langkah kaki Ibu Rahma mendekat perlahan. Tap, tap, tap. Randy berusaha merangkak. Tangannya menggapai pagar tangga, tapi tenaganya hilang total. Kesadarannya mulai kabur. Hal terakhir yang Randy tersentak bangun karena siraman air dingin yang berbau besi. Kepalanya sakit luar biasa, berdenyut seiring detak jantungnya. Dia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tertahan. Randy menyadari posisinya sekarang. Dia sedang duduk di sebuah kursi kayu tua. Tangan dan kakinya diikat kuat menggunakan lakban coklat. Mulutnya juga disumpal kain bau apek. Randy mengedarkan pandangan. Dia berada di ruangan yang pengap. Jendela-jendelanya ditutup papan kayu rapat. Hanya ada satu bohlam kuning redup yang menggantung di tengah ruangan. Ini adalah kamar 13. Randy mengenali dinding di sebelah kirinya. Di dinding itu, ada sebuah lemari yang digeser sedikit, menampakkan lubang kecil di tembok. Itu adalah lubang yang sama yang dia pakai untuk mengintip, tapi kali ini dia melihatnya dari sisi seberang. Dari lubang itu, Randy bisa melihat kamar kosnya sendiri, kamar 12, yang kini kosong dan berantakan. Ironi yang menyakitkan. Kemarin dia adalah pengintip, sekarang dia adalah tontonan. Ruangan itu berbau sangat busuk, campuran bau antiseptik yang tajam dan bau daging busuk yang menyengat. Di sudut ruangan, ada meja besi panjang yang penuh dengan peralatan dapur, pisau daging, gergaji tulang, dan palu pemecah es. Dan di tengah ruangan, membelakangi Randy, duduk seseorang di kursi roda, sosok yang kemarin Randy intip. Sosok di kursi roda itu perlahan memutar rodanya menghadap Randy. Randy menahan napas, siap melihat monster. Tapi yang dia lihat jauh lebih menyedihkan dan mengerikan. Itu adalah seorang pria tua, mungkin seumuran Ibu Rahma. Wajahnya hancur separuh, seperti bekas luka bakar atau siraman air keras yang sudah lama sembuh, tapi meninggalkan jaringan parut yang buruk. Kelopak matanya sudah tidak ada, membuat bola matanya yang merah dan berair terus terbuka melotot. Inilah mata merah yang dilihat Randy kemarin. Tapi yang paling horor adalah tubuhnya. Pria itu tidak punya kaki dan tangan. Keempat anggota geraknya telah diamputasi bukan secara medis, tapi secara kasar. Bekas potongannya tidak rapi. Pria itu menatap Randy dengan tatapan memohon. Dia mencoba bicara, tapi lidahnya sepertinya juga sudah dipotong. Hanya suara erangan yang keluar. Pintu kamar terbuka. Ibu Rahma membawa nampan berisi suntikan dan kain kasa. Dia berjalan melewati Randy, seolah Randy hanyalah perabot, lalu mendekati suaminya. Sayang, Patio lapar ya? Sabar ya, stok daging yang kemarin sudah habis. Tapi tenang, kita punya stok baru yang masih segar, kata Ibu Rahma sambil mengelus kepala botak suaminya dengan kasih sayang yang sakit jiwa. Ibu Rahma berbalik menatap Randy. Kenalkan, ini Pak Tio, suami saya. Dia dulu suka keluyuran, suka selingkuh. Jadi saya bikin dia betah di rumah, biar saya bisa urus dia selamanya. Randy meronta-ronta di kursinya. Ternyata Ibu Rahma memutilasi suaminya sendiri, sedikit demi sedikit.
dan daging sisa amputasi itu yang dijadikan sup untuk anak kos. Siklus kanibalisme untuk menutupi jejak. Ibu Rahma kemudian sibuk di meja besi, mengasah pisau daging besar. Srek, srek, srek. Suara asahan pisau itu menggema di ruangan sempit, menjadi musik latar kematian bagi Randy. Mas Randy, tahu nggak? Daging anak muda itu lebih manis, kolagennya masih banyak. Pak Tio pasti suka. Racau Ibu Rahma santai. Randy berusaha mencari cara untuk kabur. Matanya liar mencari benda tajam di sekitarnya. Pandangannya jatuh ke sudut ruangan yang gelap, di balik tumpukan kardus. Di sana, Randy melihat trofi Ibu Rahma. Ada tumpukan tas ransel, koper dan sepatu. Semuanya milik penghuni-penghuni sebelumnya. Randy melihat jaket alma mater dari kampus yang sama dengannya, berlumuran darah kering. Ada juga kartu tanda mahasiswa, KTM, yang tercecer di lantai. Foto di KTM itu menampilkan wajah pemuda yang tersenyum cerah, pemilik kuku jari yang Randy makan tadi pagi. Ternyata selama ini, mahasiswa yang pindah mendadak atau pulang kampung adalah eufemisme untuk masuk menu makan malam. Pak Tio, sang suami, tiba-tiba bergerak agresif. Dia menggoyangkan tubuh buntungnya di kursi roda, menabrakkan dirinya ke meja besi. Brak! Sebuah toples kaca berisi alkohol dan potongan jari manusia jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Pecahan kaca berserakan di dekat kaki Randy. Ibu Rahma berteriak marah, "Bapak, jangan nakal!" Dia berlari menghampiri suaminya untuk menenangkannya atau memukulnya. Ini kesempatan Randy. Pak Tio sengaja melakukannya. Dia ingin Randy selamat. Sementara Ibu Rahma sibuk mengurus Pak Tio yang mengamuk, Randy menggeser kakinya mendekati pecahan toples kaca yang tajam. Dia menjepit pecahan kaca itu dengan kedua tumit sepatunya karena tangannya diikat di belakang. Dengan fleksibilitas yang dipaksakan oleh adrenalin, Randy menggesekkan ikatan lakban di tangannya ke pecahan kaca yang dia jepit di kaki. Sret, sret, sret. Lakban itu tebal, tapi pecahan kaca itu sangat tajam. Darah menetes dari pergelangan tangan Randy karena tergores kaca, tapi dia tidak peduli. Tak! Ikatan tangannya putus. Randy segera merobek lakban di kakinya dan mencabut sumbatan mulutnya. "Hei!" teriak Ibu Rahma yang menyadari Randy sudah lepas. Wanita itu berbalik, wajahnya merah padam, pisau daging di tangannya terangkat tinggi. Randy tidak lari ke pintu, karena pintu itu dikunci gembok dari luar dan kuncinya ada di saku Ibu Rahma. Randy lari ke arah lemari yang menutupi lubang dinding. Dia mendorong lemari itu sekuat tenaga hingga terjatuh menimpa Ibu Rahma. Bruk! Ibu Rahma terjepit di bawah lemari berat itu, kakinya tertindih. "Kurang ajar!" teriak wanita itu, berusaha merangkak keluar. Randy melihat dinding triplex tipis di balik lemari dinding yang memisahkan kamar 13 dan kamar 12, dinding yang sudah rapuh dimakan rayap. Randy jatuh terguling di lantai kamarnya sendiri, kamar 12, setelah menerobos dinding triplek pemisah yang rapuh. Debu kayu dan serpihan cat berterbangan memenuhi udara, membuat nafasnya sesak. Dia tidak punya waktu untuk merasakan sakit di sekujur tubuhnya akibat ikatan lakban dan goresan kaca tadi. Adrenalin membanjiri otaknya dengan satu perintah mutlak, bertahan hidup. Randy segera menyeret kasur busanya yang berat, lalu menumpuknya dengan meja belajar dan lemari pakaiannya sendiri ke depan pintu kamar. Dia memblokir pintu itu, takut kalau Ibu Rahma punya kunci cadangan untuk masuk dari lorong utama. Namun, ancaman sebenarnya bukan dari pintu, melainkan dari lubang menganga di dinding yang baru saja dia jebol. Lubang itu menghubungkan kamarnya langsung dengan kamar 13, tempat jagal manusia itu berada. Dari balik lubang gelap itu, terdengar suara erangan marah Ibu Rahma yang sedang berusaha membebaskan kakinya yang terjepit lemari di seberang sana. "Kamu nggak bisa lari, Randy. Kamu sudah makan dagingnya. Kamu sudah jadi bagian dari keluarga ini," teriak wanita itu. Suaranya melengking, memantul di dinding-dinding lembab, terdengar gila dan putus asa. Randy mundur sampai punggungnya menempel ke jendela. Dia mencoba membuka teralis besi jendela itu, tapi sia-sia. Teralis itu ditanam mati ke dalam beton, khas kos-kosan penjara. Dia terjebak. Tiba-tiba, sebuah tangan berlumuran darah muncul dari lubang dinding itu. Tangan Ibu Rahma. Wanita itu berhasil membebaskan diri dan sekarang sedang mencoba merangkak masuk lewat celah sempit itu. Wajahnya muncul di balik kegelapan lubang. Rambut sanggulnya sudah lepas berantakan, matanya melotot liar seperti binatang buas. Dia mengacung-acungkan pisau daging besar, mencoba menggapai apa saja. Randy melempar lampu belajar ke arah wajah itu. Prang! Pecahan bohlam mengenai wajah Ibu Rahma, membuatnya mundur sesaat sambil menjerit kesakitan. Ini kesempatan Randy. Dia tidak bisa bertahan di kamar ini.
Dia harus keluar ke lorong sebelum Ibu Rahma berhasil memanjat masuk sepenuhnya. Randy membongkar barikade pintu kamarnya dengan panik. Tangan dan kakinya gemetar hebat. Keringat dingin bercampur darah mengucur deras. Begitu pintu kamar 12 terbuka, Randy langsung disambut oleh lorong lantai 2 yang gelap gulita. Ibu Rahma rupanya sudah mematikan saklar utama listrik dari ruang kendali di kamar 13. Kegelapan ini adalah wilayahnya, bukan wilayah Randy. Cahaya bulan yang masuk dari ventilasi di ujung lorong hanya memberikan siluet samar-samar, menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah hidup dan bergerak. Randy berlari jinjit, berusaha tidak menimbulkan suara langkah kaki di lantai kayu tua yang berderit. Tujuannya adalah tangga menuju lantai 1. Jaraknya hanya sekitar 10 meter, tapi rasanya seperti 1 kilometer. Setiap pintu kamar yang dia lewati, kamar 11, kamar 10, kamar 09, semuanya tertutup rapat dan digembok dari luar. Randy menyadari fakta mengerikan. Kos-kosan ini kosong. Tidak ada mahasiswa lain. Suara-suara aktivitas, suara air di kamar mandi, suara motor yang dia dengar di hari pertama, semuanya mungkin hanya rekaman atau ilusi yang diciptakan Ibu Rahma agar merasa aman dan tidak langsung dicari orang jika hilang. Dia sendirian di sarang monster. Saat Randy mencapai ujung tangga, dia mendengar suara pintu kamar 12 terbanting keras di belakangnya. Ibu Rahma sudah berhasil masuk ke kamarnya. "Mas Randy, mau main petak umpet ya?" Suara Ibu Rahma menggema di lorong. Nadanya berubah menjadi lembut dan keibuan, yang justru membuatnya 1000 kali lebih menakutkan. "Ibu tahu loh kamu di mana? Lantai kayunya bunyi, Mas." Randy membeku di anak tangga teratas. Dia mendengar langkah kaki berat mendekat. Ibu Rahma tidak lari. Dia berjalan santai, menyeret pisau dagingnya di dinding. Sering, sering. Suara logam menggores tembok semen. Randy harus turun ke lantai 1, tapi tangga itu terbuka dan terekspos. Jika dia turun sekarang, Ibu Rahma akan melihatnya. Randy memutuskan untuk melompati pegangan tangga, menjatuhkan dirinya ke ruang tamu di lantai bawah demi menghindari tatapan langsung, meski risiko kakinya patah sangat besar. Randy mendarat dengan keras di sofa ruang tamu yang apek. Debu berterbangan membuatnya ingin batuk, tapi dia tahan sekuat tenaga. Kakinya terkilir, nyut-nyutan sakit, tapi masih bisa dipakai jalan. Dia merangkak bersembunyi di balik meja resepsionis tua yang ada di dekat pintu masuk. Pintu utama seperti dugaannya, terkunci rapat dengan gembok rantai besi yang besar. Kuncinya tidak ada di sana. Jendela-jendela di lantai 1 pun sama. Semuanya dipasangi teralis besi tebal yang mustahil dibengkokkan dengan tangan kosong. Rumah ini dirancang bukan untuk mencegah maling masuk, tapi untuk mencegah penghuninya keluar. Di bawah meja resepsionis itu di tengah keremangan, Randy menemukan sebuah buku besar bersampul kulit hitam. Buku tamu. Dengan tangan gemetar dan penerangan minimum dari layar HP-nya yang retak, Randy membuka buku itu. Isinya bukan daftar tamu biasa, itu adalah katalog kematian. Setiap halaman berisi nama, tanggal masuk, foto pas foto yang diambil dari KTM atau KTP korban, dan catatan rasa. Agus, 21 tahun, masuk 12 Maret, daging paha keras, banyak otot, cocok buat rendang. Dini, 19 tahun, masuk 4 April, kulit halus, lemak sedikit, bagus buat sop. Dan di halaman terakhir yang baru saja ditulis setengah, Randy, 20 tahun, masuk 20 Mei, daging muda, terlihat manis, Pak Tio pasti suka hatinya. Randy menutup mulutnya menahan mual. Ada puluhan nama di sana. Sudah bertahun-tahun Ibu Rahma melakukan ini tanpa ketahuan. Dia mentargetkan mahasiswa perantau yang jauh dari keluarga, yang kalau hilang tidak akan langsung dicari orang. Randy sadar, kalau dia mati malam ini, dia cuma akan... Langkah kaki Ibu Rahma terdengar menuruni tangga kayu satu persatu. Kriet, kriet. Randy tahu dia tidak bisa bersembunyi selamanya di ruang tamu. Dia harus mencari jalan keluar alternatif. Pintu belakang. Biasanya akses dapur menuju tempat jemuran atau tempat sampah tidak dikunci segila pintu depan. Randy merangkak mundur, menjauh dari ruang tamu, menuju area dapur yang terletak di bagian belakang rumah. Bau amis di rumah ini semakin menyengat saat dia mendekati dapur. Dapur itu luas, bergaya kuno dengan tungku kompor minyak tanah dan meja persiapan yang besar. Di tengah dapur, ada sebuah panci presto raksasa yang sedang mendesis di atas kompor menyala. Uapnya mengepulkan aroma sup daging manusia yang tadi pagi Randy makan. Rupanya Ibu Rahma sedang memasak sisa tubuh korban sebelumnya, mungkin si Agus atau Dini, dalam porsi besar. Randy mencoba membuka pintu belakang dapur. Terkunci. Tidak ada lubang kunci, hanya slot grendel besar yang digembok dari dalam.
Sialan. Tiba-tiba, lampu dapur menyala terang. Randy tersentak, matanya silau. Ibu Rahma berdiri di ambang pintu penghubung ruang tengah dan dapur. Tangannya masih memegang pisau daging yang kini meneteskan darah segar. Mungkin darah Ibu Rahma sendiri akibat tertimpa lemari tadi. "Kamu nakal banget sih, Mas. Nyusahin orang tua," desis Ibu Rahma. Wajahnya lebam, hidungnya patah dan miring akibat hantaman lampu belajar Randy, membuatnya terlihat makin mengerikan. Tanpa aba-aba, dia melempar pisau daging itu ke arah Randy. Randy melompat ke samping. Pisau itu menancap dalam di pintu kayu di belakangnya, hanya beberapa senti dari telinganya. Jika Randy telat bergerak, kepalanya sudah terbelah. Ibu Rahma tidak berhenti. Dia berlari menerjang Randy dengan tangan kosong. Kekuatannya tidak masuk akal untuk wanita seusianya. Dia mencekik leher Randy, mendorongnya hingga punggung Randy menabrak kompor yang menyala. Panas api menyengat punggung Randy. Randy meronta, tangannya meraba-raba meja dapur. Dia menyentuh panci sup panas itu. Dengan sisa tenaga, Randy menyiramkan isi panci presto itu ke tubuh Ibu Rahma. "Makan nih sup!" teriak Randy. Biur! Kuah mendidih berisi potongan daging dan tulang menyiram wajah dan dada Ibu Rahma. Ibu Rahma menjerit melengking, suaranya seperti binatang yang disembelih. Kulit wajah dan lehernya melepuh seketika, mengelupas merah akibat siraman kuah panas bersuhu tinggi itu. Dia melepaskan cengkramannya di leher Randy, mundur sambil menutupi wajahnya yang hancur. Randy jatuh terduduk, bertabuk-batuk menghirup udara. Dia melihat Ibu Rahma berguling-guling di lantai dapur, melolong kesakitan. Randy memanfaatkan momen itu untuk memeriksa saku ibu dasternya, mencari kunci pintu depan. Dia memberanikan diri mendekati wanita yang sedang mengamuk itu, merogoh saku dasternya yang basah oleh kuah sup. Kosong, tidak ada kunci. "Mana kuncinya? Mana kuncinya, setan?" bentak Randy, menodongkan ujung payung besi ke leher Ibu Rahma. Ibu Rahma tertawa di sela-sela tangis kesakitannya. Bibirnya yang melepuh menyeringai gila. "Kuncinya ada di penjaganya. Kuncinya ada di jantung hatiku." Randy bingung sesaat. Jantung hati? Lalu dia teringat ucapan Ibu Rahma di kamar 13 tadi. "Biar saya bisa urus dia selamanya." Jantung hatinya adalah Pak Tio, suaminya. Potongan puzzle itu menyatu di otak Randy. Kunci gerbang utama dan pintu depan tidak dipegang oleh Ibu Rahma. Kunci itu dikalungkan di leher Pak Tio, yang duduk di kursi roda di kamar 13. Itu cara Ibu Rahma memastikan dia tidak pernah lupa mengurus suaminya. Setiap kali mau keluar rumah, dia harus pamit dan mengambil kunci dari leher suaminya. Randy merasa dunia runtuh menimpanya. Untuk bisa keluar dari rumah ini, dia harus kembali ke lantai 2. Dia harus kembali masuk ke kamar 13, tempat di mana Pak Tio menunggu dengan tubuh buntung dan mata merahnya. Dan yang lebih parah, Ibu Rahma mulai bangkit berdiri, meski kulitnya melepuh parah akibat siraman kuah sup panas, namun amarah dan kegilaan memberinya kekuatan yang tidak masuk akal. Randy tahu, dia tidak punya pilihan lain. Kunci kebebasannya ada di leher Pak Tio, di dalam kamar 13. Dengan nafas yang tertahan di kerongkongan, Randy memaksakan kakinya yang terkilir untuk menaiki anak tangga satu persatu. Kriet, kriet. Suara kayu tua yang terinjak terdengar seperti lonceng kematian di telinganya. Setiap langkah terasa berat, seolah gravitasi menariknya kembali ke bawah. Bau anyir darah dan daging busuk semakin menyengat saat dia mendekati lantai atas. Sesampainya di ujung lorong, Randy melihat pintu kamar 13 yang tadi dia dobrak dari dalam, melalui dinding tembusan kamar sebelah, masih sedikit terbuka. Namun pintu utama kamar itu, pintu jati tebal yang biasanya digembok, kini terlihat kokoh menghadang. Randy berlari menuju pintu kamar 12, kamarnya sendiri, lalu menerobos masuk dan kembali merangkak melalui lubang dinding yang jebol untuk masuk ke kamar 13. Begitu Randy berhasil masuk kembali ke ruang jagal itu, dia segera mendorong lemari besi berat yang ada di sana untuk memblokir pintu utama kamar 13 dari dalam. Dia mengunci dirinya sendiri bersama Pak Tio. Ini adalah tindakan gila, mengurung diri di kandang monster untuk menahan monster lain masuk. Baru saja Randy selesai menggeser lemari, terdengar hantaman keras di pintu luar. Brak! Ibu Rahma sudah sampai. Dia memukul tubuhnya di pintu, lalu terdengar suara megam tajam membacok kayu. Tak, tak. Wanita itu mulai mencacah pintu dengan pisau dagingnya. Waktu Randy tidak banyak sebelum pertahanan itu jebol. Randy membalikkan badan,
menatap Pak Tio yang masih duduk terikat di kursi rodanya di tengah ruangan remang-remang itu. Pria buntung itu tampak gelisah. Matanya yang tanpa kelopak bergerak liar menatap pintu yang sedang dihantam istrinya, lalu beralih menatap Randy. Di leher Pak Tio tergantung sebuah kunci kuno berwarna emas kusam yang dikaitkan dengan rantai besi tebal. Itu dia, kunci gerbang depan. Benda kecil yang menjadi pembeda antara hidup dan mati bagi Randy malam ini. Randy berlari mendekati Pak Tio. "Maaf Pak, saya butuh kuncinya, saya harus pergi," bisik Randy dengan suara bergetar. Dia mencoba melepaskan kalung rantai itu dari leher Pak Tio. Namun, Randy terperajat ngeri saat melihat kondisinya dari dekat. Rantai itu tidak memiliki pengait atau gembok pembuka. Rantai itu telah dililitkan begitu lama dan ketat, hingga sebagian besi rantainya sudah tertanam ke dalam daging leher Pak Tio. Kulit leher pria itu telah tumbuh menutupi sebagian mata rantai, menciptakan luka infeksi yang bernanah dan berbau busuk. Ibu Rahma benar-benar tidak ingin suaminya atau kuncinya pergi kemana-mana. Untuk mengambil kunci itu, Randy harus menarik paksa rantainya, yang berarti akan merobek daging leher Pak Tio. Randy mundur selangkah, rasa mual dan kasihan bercampur aduk. Dia tidak sanggup menyiksa orang yang sudah menderita seperti ini. Namun, Pak Tio mengeluarkan suara erangan keras. Pria itu memajukan lehernya ke arah Randy. Matanya melotot tajam seolah membentak Randy untuk segera melakukannya. Tatapan itu bukan tatapan takut, melainkan tatapan memohon kematian. Pak Tio tahu, satu-satunya cara menghentikan kegilaan istrinya adalah dengan membiarkan Randy kabur dan memanggil polisi. Dia rela sakit, dia rela mati, asalkan mimpi buruk ini berakhir. Di pintu depan, bilah pisau daging Ibu Rahma sudah berhasil menembus kayu jati. Ujung pisau yang berkarat muncul, naik turun membelah pintu. "Buka! Jangan sentuh suamiku! Anak durhaka!" teriak Ibu Rahma dari luar. Situasi semakin kritis. Pintu utama kamar 13 mulai retak hebat. Randy melihat ke sekeliling, mencari alat pemotong. Matanya tertuju pada meja besi penuh alat jagal. Dia menyambar sebuah tang pemotong tulang. Dengan tangan gemetar dan air mata mengalir, Randy kembali ke hadapan Pak Tio. "Tahan ya Pak, maafin saya," isak Randy. Pak Tio mengangguk lemah, menutup matanya atau setidaknya berusaha menutup meski tanpa kelopak. Randy menyelipkan ujung tang ke sela-sela rantai yang tertanam di daging Pak Tio. Darah segar dan nanah langsung muncrat saat logam dingin itu menekan luka. Klek! Rantai putus. Randy menarik kalung itu. Pak Tio mengerang panjang. Tubuhnya kejang menahan sakit saat rantai itu ditarik keluar dari jaringan kulitnya. Randy berhasil mendapatkan kuncinya, tapi leher Pak Tio kini berlumuran darah segar. Tepat saat kunci itu berada di tangan Randy, pintu utama jebol. Lemari besi penahan terdorong jatuh. Ibu Rahma berdiri di ambang pintu dengan wajah yang hancur melepuh. Kulitnya merah mengelupas menampakkan daging mentah di bawahnya. Dia terlihat seperti iblis yang baru bangkit dari neraka. Melihat suaminya berdarah-darah dan Randy memegang jantung hatinya, kunci itu, Ibu Rahma menjerit histeris yang memekakkan telinga. "Kamu sakiti dia, kamu rusak mainanku." Ibu Rahma berlari menerjang dengan pisau teracung. Randy terpojok, tidak ada jalan lari. Tapi tiba-tiba, Pak Tio melakukan hal yang tak terduga. Dengan sisa tenaganya, dia menabrakkan kursi rodanya ke arah istrinya. Tubuh buntungnya menjadi tameng hidup. Jelep! Pisau daging yang diarahkan ke Randy justru menancap telak di dada Pak Tio sendiri. Ibu Rahma mematung, matanya terbelalak melihat gagang pisau itu tertanam di dada suaminya sendiri. Darah merembes membasahi baju Pak Tio. Pria tua itu menatap istrinya untuk terakhir kali, lalu terkulai lemas, mati. "Tio? Mas Tio?" Suara Ibu Rahma bergetar, pisaunya terlepas dari genggaman. Dia jatuh berlutut memeluk mayat suaminya, melupakan keberadaan Randy sesaat. Momen hening yang mengerikan itu adalah satu-satunya kesempatan Randy. Sementara Ibu Rahma sedang menangisi mayat suaminya dengan raungan memilukan, Randy berlari kencang menerobos pintu yang jebol, melompati tubuh Ibu Rahma yang sedang bersimpuh darah. Dia tidak menoleh lagi. Dia berlari menyusuri lorong lantai 2, menuruni tangga dengan melompati 3 anak tangga sekaligus. Nyaris tergelincir karena sepatunya licin oleh darah. Randy sampai di pintu depan ruang tamu. Tangannya yang licin oleh keringat dan darah Pak Tio gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci emas itu ke gembok rantai. Ceklek, gagal, kuncinya macet. "Ayo, ayo!" teriak Randy panik. Dia mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas. Ibu Rahma sudah sadar dari dukanya. Kesedihannya telah berubah menjadi dendam kesumat. "Mau kemana kamu? Kamu harus gantiin dia. Kamu harus jadi suamiku!" teriak Ibu Rahma dari puncak tangga. Wanita itu berlari turun dengan tangan kosong, siap mencabik Randy.
Randy memutar kunci itu sekali lagi dengan paksa. Klik, gembok terbuka. Randy menarik rantai, membanting pintu depan hingga terbuka lebar. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Dia berlari keluar halaman, menuju gerbang pagar yang untungnya hanya dikunci slot biasa, tidak digembok. Tepat saat Randy berhasil membuka gerbang dan berlari ke jalan aspal, dia mendengar teriakan frustrasi dari teras rumah. Ibu Rahma berdiri di sana, di bawah cahaya bulan. Wajahnya yang melepuh menyeringai penuh kebencian. Dia tidak mengejar keluar pagar. Dia hanya berdiri mematung, menunjuk Randy dengan jari telunjuknya yang kuku-kukunya patah. Randy terus berlari. Dia berlari sejauh mungkin sampai dia menemukan pos satpam perumahan di blok lain dan jatuh pingsan di sana. 3 hari kemudian, berita tentang rumah jagal kos-kosan menjadi headline nasional. Polisi menemukan belasan kerangka manusia yang dikubur di halaman belakang dan tumpukan daging yang diawetkan di freezer raksasa di ruang bawah tanah yang baru ditemukan. Ibu Rahma ditemukan tewas bunuh diri di kamar 13, memeluk mayat suaminya yang sudah mulai membusuk. Dia meminum racun tikus dicampur sisa sup daging manusia. Kisah cinta gila itu berakhir dengan kematian ganda. Randy selamat, tapi hidupnya hancur. Dia drop out dari kuliah dan pulang ke kampung halamannya. Mengurung diri di kamar selama berbulan-bulan. Dia tidak bisa melihat daging merah. Setiap kali melihat daging sapi atau ayam, dia teringat rasa sup itu. Dia teringat tekstur kuku jari yang dia kunyah. Dia sering terbangun tengah malam, merasa ada yang mengintipnya dari balik dinding kamarnya, meski dia tahu dinding itu solid. 1 tahun berlalu, Randy mencoba menata hidupnya kembali. Dia mulai bekerja di sebuah kantor kecil dan menyewa kamar kos baru. Kali ini dia memeriksa dindingnya dengan teliti. Tidak ada lubang, tidak ada pintu rahasia, aman. Malam itu Randy sedang makan malam sendirian di kamarnya. Dia memberanikan diri membeli sate kambing, mencoba melawan traumanya. Randy menggigit daging sate itu, mengunyahnya perlahan. Tiba-tiba, Randy berhenti mengunyah. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena rasa rindu. Lidah dan otaknya mengenali rasa gurih daging itu, tapi rasanya kurang, tidak seenak sup buatan Ibu Rahma, tidak semanis daging mahasiswa. Randy menatap tusuk sate di tangannya dengan tangan gemetar. Tanpa sadar, dia mengambil pisau cutter di atas mejanya. Dia menatap jari telunjuknya sendiri. Ada dorongan aneh di kepalanya. Bisikan dari memori rasa yang terkutuk itu. "Mas Randy, daging anak muda itu manis loh." Randy tersenyum gila di depan cermin. Ternyata dia memang berhasil keluar dari kamar 13, tapi kamar 13 tidak pernah benar-benar keluar dari dirinya. Dia adalah pewaris resep rahasia itu sekarang. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.